deh. Karena Pasha udah semakin jarang olahraga sekarang, makanya Gimana begitu. gayanya? Gayanya gimana? Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tuh. Kau siksa diri. Keren, tepuk tangan. Yaudah kalau gitu sekarang kalian bertiga silahkan duduk kembali. Jaja saya akan bertanya-tanya kepada peserta kita. Tepuk tangan dulu dong. Mari kita duduk di sana ya bersama dengan. Oh boleh banget gue luar nyanyi. biasa. McDenny, boleh geser ke sana McDenny. Nah, Pasanya cabai banget. McDenny, Iya, kok ngeduluin gue? Kan bisa bertiga, Pak. Jangan. Nama aslinya siapa, brother? Pace. Pace. Luar biasa. Panggilannya Pace Ungu. Pace Ungu. Pace Jingga. Pace Ungu. Panggilannya Pace-pacean. Cabe-cabean. Tapi gini, Pace, lu mirip banget sih sumpah. Lu pernah ketemu sama Pace langsung? Pernah Ketemu? Masalah sama Gilang juga. Masa sih? Iya, pernah. Biasa aja ya. Ketemu sama Gilang di mana waktu pas nyopet ya Gilang? Konser ungu lah. Oh iya, gua ingat. Dulu gua pernah ketemu sama Pace juga. Waktu itu ketemuan kita bertiga sama Pasha ya. Betul. Tapi saya lupa waktu itu. Lu kan clickers, suka nontonin konser Ungu. Iya bener, gua clickers. Tapi waktu itu saya nggak dengar kata si A itu apa waktu ngeliat kamu pertama kali. Si manggilnya AA. Waduh. Kan Pasha kan dipanggilnya AA. Kalau si ya begitu deh bilangnya ya mirip gitu. Terus personel lain juga kayaknya orang tua lu pernah ini kali Sya gitu. Saya punya adik yang terbuang kayak gitu. Ini mirip banget loh. Mirip banget ya, Dari gayanya aja mirip banget. Tapi suaranya juga oke. Bayu, gimana menurut lo sebagai penyanyi? Suaranya oke nggak? Kenapa batuk mulu dari tadi ya? Grogi Emang kali. Pasha emang batuk terus emang? Enggak. I think you. No. Say in Indonesia please. Banggalah dengan bahasa Oke, aku pakai bahasa Indonesia ya. Kalau menurut aku, kamu mirip banget sama Pasha Ungu. It's Tika, ayo mau melayang? nggak mau ya. 100% mirip. 100% mirip ya? Tapi gimana ceritanya? Ada cerita nggak waktu casting? Dibilang mirip Pasha banget atau gimana waktu casting? Sempat ketipu nggak yang datang. Hah? Nggak, kebetulan kan emang dari tim castingnya juga ada teman lah di sana. Oke. Terus dia disuruh datang kan. Emang kebetulan timnya juga udah tahu gitu. Oke. Udah tahu bahwa aku tuh bakal datang ke sana. Untuk ikutan mirip Iya. Pasha. Betul. Ya, alhamdulillah lah. Oke. Makanya jangan main malam. Oke gini, McDenny, tolong dipijit nggak apa-apa, tolong dipijit karena kita sama-sama akan melihat tayangan atau keseharian dari Pace. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Pace, usia saya 25 tahun, saya berasal dari Bogor. Dan kegiatan sehari-hari saya saat ini, saya menjadi seorang sound engineering dan juga vokalis band di salah satu band di wilayah Bogor. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Ketika saya perform, kadang banyak orang-orang yang mengira saya itu Pasha Ungu dan meminta foto. Walaupun sebenarnya beban, tapi bangga sedikit sih. Katanya sih matanya mirip, hidungnya mirip, bibirnya. Oke, buat penonton di rumah maupun yang di studio, tetap dukung saya untuk menjadi juara 1 di acara asal Trans 7. Oke, jadi pekerjaannya sound engineer. Enggak, itu kalau sound engineering sih sebenarnya buat kita main aja biar lebih enak. Kalau pas lagi main, tapi anak band juga berarti kan? Iya betul. Luar biasa, udah suara mirip, anak band juga, ya kan, muka juga mirip sama Pasha Ungu. Tapi yang saya dengar, ini ada hal yang menarik dari Pace. Ini katanya dulu pernah menjadi supir. Iya, benar. Sabar ya. Enggak, belum. Dia cerita dulu. Supir apa waktu itu? Supir angkot. Oh supir gitu. Angkot. Gak apa-apa, ceritain aja ke kita karena kita juga penasaran kenapa kamu sampai matanya berkaca-kaca. Ada cerita apa di balik itu? Jadi gini, saya kan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Cuman sekolah saya juga berprestasi kok gitu kan. Cuman posisinya pas lulus SMP, emang saya juga mulai juara 1 tuh dari kelas 1 SMP
Sampai terakhir kelas 3 SMP pun saya masih juara 1. Masih juara 1. Dan akhirnya ada kejadian yang harus memutuskan saya putus sekolah gitu. Jadi Pak C SMA nggak sekolah? Enggak. Jadi hanya sampai SMP aja? Iya. Sampai SMP, karena posisi juga adik lulus SD kan. Daripada dia nggak sekolah. Daripada ada yang nggak sekolah, jadi mending kamu yang berkorban untuk keluarga. Iya, betul. Boleh saya tahu apa alasannya waktu itu kenapa sampai putus sekolah? Nggak ngerti, karena mungkin kalau mau dibilang di rumah. Nggak apa-apa, kamu lepasin aja. Mungkin ini bisa mengurangi beban kamu. Kalau dibilang di rumah, yang harus ngelewatin masa pahit dalam keluarga. Mulai dari kamu? Iya, mungkin saya yang harus jadi korbannya. Kakak maupun adik saya nggak boleh ngerasain apa yang saya rasain. Nggak masalah buat saya, karena buat saya cuma itu ya tantangan dalam hidup saya gitu. Tantangan dalam hidup saya, dan saya harus bisa buktiin bahwa saya mampu ngelewatin tantangan ini gitu. Akhirnya setelah lepas dari supir angkot jadi supir pribadi, dan akhirnya dari supir pribadi itulah saya kenal dunia entertain gitu. Oke, dan kamu pasti memiliki cita-cita. Iya. Apa cita-cita kamu? Cita-cita sih pengen karya saya juga dikenal orang juga. Amin. Karena mungkin dengan karya saya dikenal orang, dengan lagu-lagu saya dikenal orang, mungkin saya bisa bahagiain orang tua. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah juga ya. Jadi memang kita ini sebagai manusia pasti memiliki mimpi. Betul. Mimpi itulah yang menjadikan kita seseorang nantinya ke depannya. Dan kita tidak boleh yang namanya orang lain itu mengintervensi mimpi kita. Kita harus melindungi mimpi kita dan kita harus membuktikan kepada semua orang bahwa kita mampu untuk meraih apa yang kita impikan. Semua punya latar belakang, Mas Denny, Mbak Reza, saya sendiri, Anda juga pasti seperti itu nantinya. Jadi kita harus tetap melindungi mimpi kita dan kita harus buktikan ke orang-orang kalau nih gue punya mimpi dan gue berhasil untuk mewujudin mimpi gue. Harus kayak gitu ya. Oke. Baik kalau begitu, penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama sudah melihat ketiga peserta kita untuk episode kali ini. Dan kalau gitu, langsung aja kita sambut kembali. Ini dia ketiga peserta kita. Silakan. Siap. Ketiga peserta kita sudah berdiri di tempat yang sudah ditentukan pastinya. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan melihat siapakah yang akan keluar sebagai juara dan membawa pulang hadiah sebesar 5 juta rupiah. Oke, sekarang saya mau ingetin dulu sama voters yang ada di sini ya. Kalau mereka harus memilih salah satu di antara ketiga peserta kita. Dan saya akan kembali merimain siapa saja kah maksudnya peserta. Saya suka belibet ngomongnya ya. Siapakah sajanya? Dari ketiga peserta ini yang akan menjadi juara. Kita mulai dari peserta yang pertama ya. Novi Widaningsih ya Mbak ya. Betul. Selain bisa bernyanyi, ia memiliki bakat merias wajah. Dan katanya itu turunan dari sang bunda. Dia mirip sama Reza Artamevia. Kemudian peserta kedua kita, Firman. Kecintaannya terhadap dunia public speaking itu mengantarkan dia menjadi MC dan juga penyiar radio. Dan dia mirip sama Mac Denny. Kemudian peserta kita yang ketiga, yang terakhir, Pace. Yang mirip banget sama AA Pasha. Iya. Voters bisa kembali nanti ya, kira-kira siapa yang jadi pilihan voters kita hari ini dan membawa pulang hadiah tentunya. Baik, untuk voters, are you ready? Ready!
nantinya ke depannya. Dan kita tidak boleh yang namanya orang lain itu mengintervensi mimpi kita. Kita harus melindungi mimpi kita dan kita harus membuktikan kepada semua orang bahwa kita mampu untuk meraih apa yang kita impikan. Semua punya latar belakang, Mbak Denny, Mbak Reza, saya sendiri, Anda juga pasti seperti itu nantinya. Jadi kita harus tetap melindungi mimpi kita dan kita harus buktikan ke orang-orang kalau nih, gue punya mimpi dan gue berhasil untuk mewujudin mimpi gue. Harus kayak gitu ya. Oke. Baik kalau begitu, penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama sudah melihat ketiga peserta kita untuk episode kali ini. Dan kalau gitu, langsung aja kita sambut kembali. Ini dia ketiga peserta kita. Silakan. Siap. Ketiga peserta kita sudah berdiri di tempat yang sudah ditentukan pastinya. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan melihat siapakah yang akan keluar sebagai juara dan membawa pulang hadiah sebesar 5 juta rupiah. Oke, sekarang saya mau ingetin dulu sama voters yang ada di sini ya, kalau mereka harus memilih salah satu di antara Karena-ku, kalau cinta hanya untukmu, walau kasih hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu, kau mimpi-mimpiku, cinta lagu hanya padamu, hanya kau belahan jiwa, cinta membara tiada salah. Pasya! Bentar dulu. Kenapa emang? Katanya Pasya. Baru nyanyi sebaik udah ngos-ngosan deh. Karena Pasya udah semakin jarang olahraga sekarang, makanya Gimana begitu. gayanya? Gayanya gimana? Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tuh. Kau siksa diri. Keren, tepuk tangan. Yaudah kalau gitu sekarang kalian bertiga silahkan duduk kembali saja. Saya akan bertanya-tanya kepada peserta kita. Tepuk tangan dulu dong. Mari kita duduk di sana ya bersama dengan Oh boleh banget gue luar nyanyi. biasa. McDenny, boleh geser ke sana McDenny? Nah, Pasnya cabai banget. gimana menurut lo sebagai penyanyi? Suaranya oke nggak? Kenapa batuk mulu dari tadi ya? Grogi Emang kali. Pasnya emang batuk terus emang? Enggak. I think you. No. Say in Indonesia please. Banggalah dengan Oh, bahasa oke, aku Indonesia. pakai bahasa Indonesia ya. Kalau menurut aku, kamu mirip banget sama Pasha Ungu. It's Tika. Ayo, mau melayang? Nggak mau, ya. 100% mirip. 100% mirip ya. Tapi gimana ceritanya? Ada cerita nggak waktu casting? Dibilang mirip Pasha banget atau gimana waktu casting? Sempat ketipu nggak yang Waktu datang. Hah? Nggak, kebetulan kan emang dari tim castingnya juga ada teman lah di sana. Oke. Terus dia disuruh datang kan. Emang kebetulan timnya juga udah tahu gitu. Oke. Udah tahu bahwa aku tuh bakal datang ke sana. Untuk ikutan mirip Iya. Pasha. Betul. Ya, alhamdulillah lah. Oke. Makanya jangan main malam. Oke gini, McDenny, tolong dipijit nggak apa-apa, tolong dipijit karena kita sama-sama akan melihat tayangan atau keseharian dari Pace. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Pace, usia saya 25 tahun, saya berasal dari Bogor. Dan kegiatan sehari-hari saya saat ini, saya menjadi seorang sound engineering dan juga vokalis band di salah satu band di wilayah Bogor. Oh mati tinggal menunggu. Dengan Oh boleh banget gue luar nyanyi. biasa. McDenny, boleh geser ke sana McDenny? Nah, Pasnya cabai banget. McDenny? Iya, Kok ngeduluin gue? Kan bisa bertiga, Pak. Hehehe, jangan. Nama aslinya siapa, brother?
Pace. Pace. Luar biasa. Panggilannya Pace Ungu. Pace Ungu. Pace jingga. Pace ungu. Panggilannya pace-pacean. Cabe-cabean. Tapi gini, Pace, lu mirip banget sih sumpah. Lu pernah ketemu sama Pace langsung? Pernah Ketemu? Masalah sama Kak Gilang juga. Masa sih? Iya pernah. Biasa aja ya. Ketemu sama Gilang di mana waktu pas nyopet ya Gilang? Salah satu konser ungu lah. Oh iya, gua ingat. Dulu gua pernah ketemu sama Pace juga. Waktu itu ketemuan kita bertiga sama Pasha ya. Betul. Tapi saya lupa waktu itu. Lu kan clickers, suka nontonin konser ungu. Iya bener, gua clickers. Tapi waktu itu saya nggak dengar kata si A itu apa waktu ngeliat kamu pertama kali. Si manggilnya AA. Waduh, Kan Pasha kan dipanggilnya AA. kalau si ya begitu dia bilangnya ya mirip gitu. Terus personil lain juga kayaknya orang tua lu pernah ini kali Sya gitu. Saya punya adik yang terbuang lagi. Ini mirip banget loh. Mirip banget ya, Dari Nek? gayanya aja mirip banget. Tapi suaranya juga oke. Bayu, gimana menurut lo sebagai penyanyi? Suaranya oke nggak? Kenapa batuk mulu dari tadi ya? Grogi.